Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan berpetualang dengan cerita Chiro dan perjalanannya ke sekolah. Tapi sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai? Siap bermain sambil belajar? Angkat tanganmu dan katakan, "Siap Ibu Reksa." Anak-anak, coba bayangkan. Chiro ingin pergi ke sekolah. Jarak dari rumahnya ke sekolah adalah 5.000 meter. Ayah Chiro mengantarnya dengan sepeda motor yang kecepatannya 15 meter per detik. Kalau sudah menempuh T detik, berapa ya jarak yang sudah ditempuh? Misalnya waktu tempuh Chiro, kita nyatakan dengan huruf T. Maka, bentuk aljabar untuk jarak yang telah ditempuh Chiro setelah T detik adalah 15 T. Ini karena kecepatan dikali waktu. Wah, ternyata kita bisa menyatakan situasi Chiro tadi dalam bentuk aljabar. Ini keren sekali, karena kita bisa menyelesaikan soal tanpa menghitung manual. Dengan aljabar, kita bisa tahu berapa sisa jarak, waktu tempuh, atau bahkan membuat perbandingan. Jadi, yuk kita pelajari bersama cara memodelkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk aljabar. Kalau ingin tahu sisa jarak yang harus ditempuh, kita kurangi dari total jaraknya. 5.000 dikurangi 15T. Ini bentuk aljabar yang menunjukkan jarak tersisa. Kita coba substitusi yuk. Jika T sama dengan 120, maka jarak yang ditempuh Chiro adalah 15 dikali 120 sama dengan 1.800 meter. Sisa jaraknya 5.000 dikurangi 1.800 sama dengan 3.200 meter. Kalau T-nya 180, maka 15 dikali 180 sama dengan 2.700 meter. Sisanya 5.000 dikurangi 2.700 sama dengan 2.300 meter. Mudah sekali bukan? Cukup ganti nilai T dan kita langsung tahu hasilnya. Tahukah anak-anak, rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu itu banyak digunakan di dunia nyata. Bahkan polisi lalu lintas menggunakannya untuk menghitung kecepatan kendaraan dari jarak rem. Nah, sekarang coba kita lihat contoh lain. Chiro bersepeda mengelilingi kota. Selama 30 menit pertama, ia bersepeda dengan kecepatan 8 meter per detik. Setelah itu, karena lelah, kecepatannya menurun menjadi 4 meter per detik. Bagaimana cara menyusun model aljabarnya? Misalnya, T adalah waktu total dalam menit. Jika T kurang dari sama dengan 30, maka total jaraknya sama dengan 480 T. Karena 8 M per S itu sama dengan 480 M per menit. Dan jika T lebih dari 30, maka total jaraknya 480 dikali 30 ditambah 240 yang dikalikan dengan T dikurangi 30. Sama dengan 14.400 ditambah 240 yang dikalikan dengan T dikurangi 30. Bentuk ini disebut model piecewise loh. Sekarang kita beralih ke pasar. Zeta membeli buah jeruk dengan berat T kilogram. Berat apel 3 kilogram lebih berat. Pemodelannya T ditambah 3. Belimbing 2 kilogram lebih ringan. Pemodelannya T dikurangi 2. Anggur 5 kilogram lebih ringan dari belimbing. Maka pemodelannya T dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan T dikurangi 7. Dan rambutan 3 kilogram lebih berat dari anggur. Pemodelannya T dikurangi 7 ditambah 3 sama dengan T dikurangi 4. Nah, kalau kita urutkan beratnya, maka anggur dengan T dikurangi 7, rambutan dengan T dikurangi 4, belimbing dengan T dikurangi 2, jeruk T, dan apel T ditambah 3. Tuh kan,
dari model aljabar bisa kita urutkan dan analisis. Sekarang, coba pikirkan. Apakah kalian bisa mengubah cerita menjadi bentuk aljabar? Apakah sudah bisa menyelesaikan soal dengan substitusi nilai? Kalau iya, berarti kalian sudah hebat dalam membuat model matematika. Hari ini kita belajar membuat model aljabar dari cerita nyata seperti perjalanan Chiro dan belanja buah Zeta. Kita juga belajar bagaimana bentuk aljabar bisa membantu menyelesaikan soal dengan cepat dan akurat. Dan sekarang, saatnya misi hari ini. Hari ini, misi anak-anak adalah buat bentuk aljabar dari situasi berikut. Lalu, jika Dina menabung selama 3 minggu, berapa jumlah tabungannya? Jika T sama dengan 10, berapa jumlah yang ditabung? Lalu, buat cerita versimu sendiri dan modelkan dalam bentuk aljabar. Sampai jumpa di petualangan matematika berikutnya. Tetap semangat dan terus berpikir kreatif ya! Setiap soal punya cerita, setiap angka punya makna.